Salam sejahtera, kami akan mempresentasikan yaitu Capture 11 mengenai membuat merek ekuitas. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alivia Salsa Maharani, Brata Sembiring Apriliansyah, dan yang terakhir saya sendiri Febra Widiananda. Next. Slide yang pertama yaitu satu aset tak berwujud yang paling berharga dari suatu perusahaan adalah mereknya, dan itu adalah kewajiban pada pemasaran untuk mengelola nilainya dengan benar. Membangun merek yang kuat adalah seni dan sains. Itu membutuhkan perencanaan yang cermat, komitmen jangka panjang yang mendalam, dan pemasaran yang dirancang dan dilaksanakan secara kreatif. Kuat merek memerintahkan loyalitas konsumen yang kuat, dan pada intinya adalah produk atau layanan yang hebat. Membuat yang kuat merek adalah proses yang tidak pernah berakhir seperti yang telah ditemukan oleh pemasar. Next. Slide selanjutnya yaitu 4 langkah utama dalam membuat merek ekuitas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan positioning merek. Yang kedua, merencanakan dan mengimplementasikan pemasaran merek. Yang ketiga, mengukur dan menafsirkan kinerja merek. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan mempertahankan nilai merek. Next. Slide selanjutnya yaitu definisi merek dari American Marketing Association, yaitu mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. Dengan demikian, merek adalah produk atau layanan yang dimensinya membedakannya dalam beberapa cara dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perbedaan ini mungkin fungsional, rasional, atau simbolis, emosional, atau berwujud terkait dengan apa yang diwakili atau dimaksudkan oleh merek dalam arti yang lebih abstrak. Next. Slide selanjutnya yaitu apa peran merek bagi konsumen. Merek adalah janji antara perusahaan dan konsumen. Ini adalah sebuah berarti menetapkan harapan konsumen dan mengurangi risiko mereka. Sebagai imbalan atas loyalitas pelanggan, perusahaan berjanji untuk andal memberikan pengalaman positif yang dapat diprediksi dan serangkaian manfaat yang diinginkan dengan produk dan layanannya. Merek bahkan mungkin tidak dapat diprediksi jika itu yang diharapkan konsumen, tetapi kuncinya adalah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang identik secara berbeda tergantung pada bagaimana mereknya. Next. Slide selanjutnya yaitu apa peran merek bagi perusahaan. Merek juga menjalankan fungsi yang berharga bagi perusahaan. Pertama, merek menyederhanakan produk penanganan dengan membantu mengatur inventaris dan catatan akuntansi. Sebuah merek juga menawarkan perlindungan hukum yang tegas untuk fitur atau aspek unik dari produk. Nama merek yang dapat dilindungi melalui merek dagang terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui paten, dan pengemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan desain eksklusif. Next. Branding adalah proses memberikan produk dan layanan dengan kekuatan merek. Ini semua tentang menciptakan perbedaan antar produk. Next. Selanjutnya itu apa itu ekuitas merek? Next. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan layanan dengan konsumen. Ini mungkin tercermin dalam cara konsumen berpikir,
merasakan dan bertindak sehubungan dengan merek, serta harga pangsa pasar dan profitabilitasnya perintah. Next. Slide selanjutnya itu ada 3 unsur utama ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek muncul dari perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan yang terjadi, produk bermerek adalah pada dasarnya komoditas dan persaingan mungkin akan didasarkan pada harga. Dan yang kedua, perbedaan tanggapan adalah hasil dari pengetahuan merek konsumen, semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, dan keyakinan yang terkait dengan merek. Merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik dengan pelanggan, seperti halnya Toyota di bidang keandalan, Hallmark, Peduli, dan Amazon.com, kenyamanan dan jangkauan luas. Dan yang ketiga yaitu ekuitas merek, tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang terkait dengan semua aspek pemasaran suatu merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Next. Slide selanjutnya itu ada 4 komponen utama atau pilar ekuitas merek. Yang pertama yaitu diferensiasi, yang diberdayakan mengukur sejauh mana suatu merek dipandang berbeda dari yang lain serta kekuatan harga. Dan yang kedua, relevansi, mengukur kesesuaian dan luasnya daya tarik merek. Dan yang ketiga, ST, mengukur persepsi kualitas dan loyalitas atau seberapa baik merek dianggap dan dihormati. Dan yang keempat, pengetahuan, mengukur seberapa sadar dan akrab konsumen dengan merek dan kedalaman pengalaman mereka. Next. Slide selanjutnya itu 4 prinsip penting untuk branding internal. Yang pertama, pilih momen yang tepat. Titik balik adalah peluang ideal untuk menarik perhatian karyawan dan imajinasi. Setelah itu, menjalankan branding internal, kampanye untuk menemani reposisi eksternalnya. Kampanye iklan Beyond Petroleum, ditemukan sebagian besar karyawan bersikap positif tentang merek baru dan berpikir perusahaan berjalan dengan arah yang benar. Dan yang kedua, menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Internal dan pesan eksternal harus cocok, seperti Ford baru dorongan branding untuk melangkah lebih jauh, menargetkan pembeli mobil serta karyawan Ford. Perusahaan percaya bahwa membuat upaya branding internal Ford konsisten dengan branding eksternalnya dapat menciptakan sinergi mendalam yang akan menguntungkan perusahaan secara signifikan. Secara internal, CMO Ford, Jim Farley, menekankan 3 area untuk membantu karyawan Ford. Yang pertama, melangkah lebih jauh. Dan yang kedua, orang yang melayani orang. Dan yang ketiga, kecerdasan. Dan yang keempat, dapat dicapai. Dan yang ketiga yaitu menghidupkan merek bagi karyawan. Komunikasi internal harus informatif dan memberi energi. Starbucks menciptakan fasilitas dan pameran utama untuk membenamkan manajer dan karyawan secara fisik ke dalam merek pengalaman, untuk membantu stafnya lebih memahami bagaimana posisi dan janji merek mempengaruhi keseharian mereka. Sebuah perusahaan jasa besar menginvestasikan lebih dari 100.000 jam dalam pelatihan manajer dan karyawan mendalam, dengan skenario permainan peran, latihan, dan alat interaktif. Dan yang keempat, tetap sederhana. Jangan membanjiri karyawan dengan terlalu banyak detail. Fokus pada pilar merek utama, idealnya dalam bentuk mantra merek. Seperti Walmart menggunakan 3 pilar merek yang sangat sederhana. Yang pertama, produk berkualitas. Dan yang kedua, tak terkalahkan. Dan yang ketiga, harga belanja murah. Next. Slide selanjutnya yaitu audit merek, adalah serangkaian prosedur terfokus untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber mereknya ekuitas, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan memanfaatkan ekuitasnya. Next. Selanjutnya yaitu dari audit merek, yaitu pemasar harus melakukan audit merek ketika menyiapkan rencana pemasaran dan ketika mempertimbangkan perubahan arah strategis. Next. Selanjutnya yaitu sebuah perusahaan memiliki 3 bagaimana mereka memutuskan merek produk baru. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan elemen merek
baru untuk produk baru. Dan yang kedua, dapat menerapkan beberapa elemen merek yang ada. Yang ketiga, dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Next. Slide selanjutnya yaitu 3 strategis umum yang populer dalam menentukan keputusan merek. Yang pertama, nama merek keluarga, individu, atau terpisah. Dan yang kedua, payung perusahaan atau nama merek perusahaan. Dan yang ketiga, nama submerek. Next. Selanjutnya yaitu beberapa alasan lain untuk memperkenalkan beberapa merek dalam suatu kategori, yaitu meliputi 1. Meningkatkan kehadiran rak dan ketergantungan pengejaran di toko. Yang kedua, menarik konsumen yang mencari variasi yang mungkin telah beralih ke merek lain. Dan yang ketiga, meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan. Dan yang keempat, menghasilkan skala ekonomi dalam periklanan, penjualan, merchandise, dan distribusi fisik. Next. Selanjutnya yaitu portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam kategori tertentu atau segmen pasar. Membangun portofolio merek yang baik membutuhkan pemikiran yang cermat dan eksekusi yang kreatif. Next. Selanjutnya yaitu 2 keuntungan utama dari perluasan merek adalah merek dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik yang positif kepada merek induk dan perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik sukses pemasar, yaitu harus menilai setiap perluasan merek potensial dengan seberapa efektifnya memanfaatkan ekuitas merek yang ada dari merek induk, serta seberapa efektif pada gilirannya berkontribusi pada induk ekuitas merek. Next. Selanjutnya yaitu apa saja pertanyaan dalam menilai potensi keberhasilan suatu ekstensi. Yang pertama, apakah merek induk memiliki ekuitas yang kuat? Yang kedua, apakah ada dasar kecocokan yang kuat? Dan yang ketiga, apakah ekstensi akan memiliki titik paritas dan titik perbedaannya optimal? Yang keempat, bagaimana program pemasaran dapat meningkatkan ekuitas penyuluhan? Yang kelima, apa implikasi ekstensi untuk ekuitas merek induk dan profitabilitas? Yang keenam, bagaimana sebaiknya efek umpan balik dikelola? Next. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.